Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saadatul Yusro dari Prodi BKPI 2B Institut Agama Islam YIN Jurum. Baiklah, dalam hal ini saya akan menjelaskan sedikit salah satu materi dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yaitu dengan materi aspek penting dalam pendidikan. Baiklah, aspek-aspek penting dalam pendidikan Islam yang pertama yaitu akidah. Dalam dunia pendidikan, aspek akidah sering disebut dengan aspek kognitif. Muhibbi Syah mengatakan istilah kognitif berasal dari kata cognition yang padananya kogwin berarti mengetahui. Muhaimin mendefinisikan kata akidah dalam bukunya. Kata akidah berasal dari bahasa Arab yang berarti ma'ukida alaihi wa ala zamir, yakni sesuatu yang ditetapkan atau yang diyakini oleh hati dan perasaan atau hati nurani, dan berarti ma tayyana bihi al-insan wa itaka dahu, yakni sesuatu yang dipegangi dan diyakini atau kebenarannya oleh manusia. Dengan demikian, secara etimologis akidah berarti kepercayaan atau keyakinan yang benar-benar menetap dan melekat di hati manusia. Dalam arti luas, cognition atau kognisi ialah memperoleh penataan dan pengguna pengetahuan. Disebutkan pula ranah psikologi siswa yang terpenting adalah ranah kognitif, ranah kewajiban yang berkedudukan pada otak ini. Pada perspektif psikologi, kognitif adalah sumber sekaligus sumber ranah-ranah kejiwaan lainnya, yakni ranah efektif atau rasa, ranah psikomotor atau kasarah, psikologi belajar. Dijelaskan pula pada halaman selanjutnya upaya perkembangan fungsi ranah kognitif sendiri, melainkan juga dalam ranah efektif dan psikomotor. Jadi dapat disimpulkan bahwa aspek akidah sangat penting karena aspek akidah sangat mempengaruhi aspek ibadah atau efektif dan aspek akhlak psikomotor. Menurut Piaget atau dikutip oleh Dr. Muhaimin, membagi proses belajar menjadi 3 tahap, yaitu asimilasi, akomodasi, ekulibrasi. Dijelaskan pula, asimilasi adalah proses penyatuan informasi baru ke struktur kognisi. Baiklah, aspek yang kedua yaitu ibadah. Dalam dunia pendidikan, aspek ibadah sering disebut dengan aspek psikomotorik. Mendefinisikan kecakapan psikomotorik ialah segala amal jasmaniah yang konkret dan mudah diamati baik kuantitasnya maupun kualitasnya, karena sifatnya yang terbuka. Berpendapat keberhasilan pengembangan ranah kognitif juga akan berdampak positif terhadap perkembangan ranah psikomotorik. Dijelaskan pula oleh Dr. Nana Sudjana. Seseorang yang berubah tingkah kognisinya sebenarnya dalam kadar tertentu telah berubah pula perilakunya. Muhaimin berpendapat dalam bukunya, pembelajaran PAI justru harus dikembangkan ke era proses internalisasi nilai atau afektif yang dibarengi dengan aspek kognitif sehingga timbul dorongan yang sangat kuat untuk mengamalkan dan mentaati pelajaran dan nilai-nilai dasar agama yang telah
terrealisasikan dalam diri pendidikan peserta pendidik atau psikomotorik. Dari perkembangan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan guru dalam mendidik peserta didik dapat dilihat dari aspek psikomotor, yaitu bias atau tindakan peserta didik itu mengaplikasikan mata pelajaran yang diberikan oleh guru ke dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya aspek penting dalam pendidikan Islam yaitu keyakinan agama. Dalam menanamkan keyakinan agama, pesan Luqman menekankan 3 aspek penting, yaitu keyakinan tauhid yang sebersih-bersihnya. Yang kedua, kesadaran akan kemaklukan kita yang wajib mensyukuri segala karunia Tuhan. Yang ketiga, kesadaran bahwa segala gerak-gerik kita yang nampak maupun yang tersembunyi tidak lepas dari pengetahuan dan pengawasan Tuhan. Untuk menumbuhkan, memupuk, dan memantapkan keyakinan agama itu, Luqman berpesan kepada anaknya agar mendirikan sholat. Ini berarti melaksanakan ibadah harus dibiasakan semenjak kecil. Dari kutipan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa aspek akidah sangat mempengaruhi aspek akhlak. Bila diaplikasikan dalam dunia pendidikan, yaitu dengan menanamkan pengetahuan aspek akidah, maka peserta didik dapat mengerti tentang bagaimana ia menilai sesuatu perbuatan di sekitarnya atau aspek akhlak. Yang selanjutnya yaitu kesadaran moral. Perkembangan kesadaran moral terdapat dalam diri anak-anak sebagaimana dicontohkan oleh Luqman, berpangkal pada kemampuan membedakan antara makruh, yakni hal-hal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan nilai hal-hal yang mengganggu dan menimbulkan kerusakan pada kehidupan manusia. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial dapat diwujudkan dalam beberapa sikap. Yang pertama, berbuat baik dan hormat kepada orang lain. Lebih-lebih mereka orang yang berjasa kepada kita seperti orang tua kita sendiri. Yang kedua, bergaul dengan yang baik walaupun dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Yang ketiga, berlagak sombong dan angkuh kepada orang lain. Setelah dibahas tujuan mengapa kita harus menanamkan aspek akhlak, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menanamkan aspek tersebut pada diri peserta didik. Baiklah, yang selanjutnya memberi petunjuk dan pendekatan dengan cara menerangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Menghafal syair-syair, cerita-cerita, dan nasihat-nasihat yang baik menganjurkan untuk melakukan budi pekerti yang baik dan akhlak yang mulia. Selain itu, ketika peserta didik melakukan kesalahan, pendidik harus mengingatkan dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sebijak mungkin, sehingga peserta didik paham atas kesalahannya dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Selanjutnya, mempergunakan insting untuk mendidik anak-anak dengan cara anak-anak suka dipuji dan disanjung untuk memenuhi keinginan insting berkuasa dan ia takut celaka. Maka oleh karena itu, kalau anak-anak mengerjakan sesuatu yang baik, hendaklah dipuji dan menggambarkannya dia melawan hawa nafsu dan menjauhkan diri dari ketamakan, baik yang dalam memakan atau minuman maupun dalam segala kelezatan pada umumnya. Yang selanjutnya mempergunakan insting meniru.
Sesuai dengan hal ini, para pendidik Islam haruslah orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang utama dan berakhlak, karena anak-anak akan meniru jejak gurunya. Selanjutnya, memperhatikan insting bermasyarakat. Anak-anak disuruh belajar di tempat-tempat yang sudah ada anak-anak yang sesuai dengan insting untuk bermasyarakat yang terdapat dalam dirinya. Yang selanjutnya, mementingkan pembentukan adab, kebiasaan, dan keinginan-keinginan sejak kecil, seperti membiasakan anak-anak bangun cepat di waktu pagi, berjalan, bergerak, gerak badan, atau yang lainnya. Selanjutnya, untuk menanamkan akhlak kepada anak terdapat 3 macam, yaitu yang pertama, pendidikan secara langsung, yaitu dengan mempergunakan petunjuk atau tuntunan atau nasihat, menyebutkan manfaat dan bahaya-bahaya terhadap sesuatu. Selanjutnya kita sebut sebagai orang-orang di Amerika menggunakan cara-cara ini, dan di antara kata-kata berhikmat, wasiat-wasiat yang baik dalam bidang pendidikan moral anak-anak kita sebut sebagai berikut. Sopan santun adalah warisan yang terbaik. Budi pekerti yang baik adalah teman sejati. Mencapai kata mufakat adalah pemimpinan yang terbaik. Ijtihad adalah perdagangan yang menguntungkan. Mungkin hanya inilah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.